Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham GWSA. GWSA itu perusahaan Greenwood Sejahtera Tbk. Nah, ini kalau kita lihat mereka bergerak di bidang properti ya. Mereka di sini ada Project divisi Batavia, Project Capital Square, Project Holiday Inn Fluid, dan project lain-lainnya. Jadi mereka bergerak di bidang property development. Oke, kalau kalian mau lihat profil lebih detail mereka, kalian bisa lihat di websitenya mereka, yaitu greenwoodsejahtera.com. Nah, di sini kalian bisa lihat project-project mereka, laporan keuangan mereka, laporan tahunan juga ada, dan lain-lainnya. Ini di sini juga ada halaman menu, banyak juga informasi tentang mereka. Jadi kalian lihat sendiri saja, aku tidak akan melihat profil mereka di video ini karena nanti bisa panjang banget videonya. Jadi kalian lihat sendiri saja ya. Oke, kita langsung masuk ke profil singkat mereka di halaman idx.co.id. Mereka baru IPO di tahun 2011. Bukan baru ya, sebenarnya udah lama juga. Mereka IPO di tahun 2011. Nah, ini industri mereka di pengembang dan operator real estate, property real estate. Nah, ini jajaran direksi dan komisaris. Ini wajib kalian cari di Google apakah mereka punya rekam jejak yang buruk atau tidak dengan cara ketik nama mereka spasi kasus. Kalau tidak ada berarti aman. Tapi kalau misalnya ada kasus yang pernah mereka alami ya, yang pernah mereka bukan alami sih, yang mereka lakukan ya, berarti kalian harus hati-hati nih. Ini cek aja satu-satu nama mereka, jajaran direksi dan komisaris. Oke, kita masuk ke komposisi pemegang saham. Kalau idealnya itu komposisi pemegang saham harus ada satu pihak 51% minimal. Dan masyarakat itu apa ya? Maksimal 30%. Nggak boleh lebih dari 30% itu idealnya. Dan ini aku lihat cukup ideal ya. Ada satu pihak PT Prima Permata Sejahtera itu pegang 56%, which is sudah di atas 51%. Jadi ini pengendalinya, pengendali tunggal. Lalu di masyarakat hanya 20%. Jadi ini sudah masuk kategori ideal versi Rudy lah ya, komposisi pemegang sahamnya. Sisanya ada komisaris pegang ya, Ang Andri pribadi pegang 0,01%. Kecil sih, nggak banyak. Terus lalu yang investor lainnya ada PT Kencana Graha Nusa Mandiri juga pegang 23%. Secara komposisi pemegang saham mereka cukup ideal lah ya, cukup oke gitu. Oke, kita lihat anak-anak usaha mereka ini ada kebanyakan properti dan real estate. Masuk ke informasi lainnya. Nah, ini laporan keuangan mereka yang paling baru atau paling terakhir 30 September 2022, kuartal 3. Kuartal 4 mereka belum keluar. Mungkin mereka akan keluar di tanggal 31 Maret. Oke, ini bagian aset lancarnya mereka. Ini tidak dikali ya, dikali 1000 atau dikali 1 juta. Jadi ini step sesuai dengan rupiah yang ada gitu. Kita masuk ngecek di aset lancarnya. Mereka uang cashnya itu ada 80 miliar. Persediaan mereka banyak banget. Ada 1,2 triliun. Kita lihat ya di nomor 6. Ini persediaannya apa aja di nomor 6. Terlalu banyak, ini 1,2 triliun. Sementara uang cashnya kecil 80 miliar. Nah, ini nomor 6-nya mereka. Nah, ini persediaan real estate. Project Capital Square. Wah, ternyata yang paling besar itu di Project Capital Square-nya 1,2 triliun. Tanah yang belum dikembangkan 200 miliar, ada hotel 4 miliar, apartemen The Peak 59 miliar. Jadi ini yang siap dijual atau sedang dikembangkan lah ya, lebih tepatnya mungkin. Capital Square merupakan proyek superblok milik TMP yang terdiri dari apartemen, perkantoran, dan retail yang sedang dalam tahap pembangunan. Benar? Sedang dibangun Capital Square-nya. Bersama dengan properti investasi dan aset tetap. Oke. Jadi sedang dibangun ya 1,2 T ini. Jadi bukan siap dijual tapi sedang dibangun. Tanah yang belum dikembangkan ada ini di Surabaya ya.
Oke, aset tetap dalam porti investasi berasal dari ini. Oke, udah cukup lah. Jadi persediaan mereka yang sebesar 1,2 T itu bukan produk yang siap dijual, tapi project yang sedang disiapkan ya, atau sedang dibangun 1,2 T ini. Jadi yang benar-benar uang cash itu sisa cuma 80 miliar. Ya, sama piutangnya sekitar 4 miliar. Jadi 84 miliar lah uang yang benar-benar bisa cash begitu. Aset tidak lancar mereka cukup banyak ya. Ada investasi pada entitas asosiasi nomor 7 dan properti investasi. Nilai wajar nomor 7 dan 8 kita cek ya. 7 dan 8 itu apa? Jadi investasi pada entitas asosiasi, properti investasi. Kita lihat di 7 dan 8. 7 dan 8 ini dia investasi pada entitas asosiasi. Jadi mereka ada investasi di pusat perbelanjaan, apartemen, dan perkantoran. Pusat perbelanjaan dan hotel, pusat perbelanjaan. Nama proyeknya Kuningan City, Emporium Fruit Mall, Festival Citylink, Hotel Haris dan Hotel POP, Linda TV Trade Center, dan Senayan City. Ini nilai asetnya mereka ya. Jadi mereka punya Senayan City, Kuningan City, Emporium Fruit Mall. Yang aku tahu rame itu Emporium Fruit Mall itu memang rame. Mereka pegang 41%. Kalau Senayan City nggak tahu deh, teman-teman yang sering ke Senayan City mungkin bisa komen ya. Kuningan City juga kalian bisa komen. Kalau di Emporium Mall-nya mereka cukup ramai karena aku sekitaran situ. Oke, ini ekuitas ya, pembagian dividen dan lain-lain. Oke, laba. Nah ini mereka menghasilkan laba. Hasil investasi mereka nih. Mereka jumlah aset segini, aset bersih segini, laba segini. Jadi di kuartal 3 mereka menghasilkan laba lumayan banyak, 308 miliar. Sementara itu di 2021 labanya mereka hanya 43 miliar. Mungkin karena Covid ya, tadi kebanyakan mereka pusat perbelanjaan seperti Senayan City dan lain-lain ya kan. Senayan City, Emporium Fruit Mall, Kuningan City. Ya mall begitu kan pasti kalau Covid tutup ya, PPKM berlaku. Tapi 2022 PPKM sudah dilonggarkan. Jadi laba mereka jadinya naik lumayan banyak, jadi 308 miliar. Properti investasi, nah ini dia, ada berupa tanah, bangunan, dan prasarana, aset dalam penyelesaian, dan lain-lain. Lebih ke ini ya, bangunan ya, dan tanah. So, jadi yang paling unggul aset mereka itu justru bukan di aset lancar, tapi di bagian aset tidak lancarnya mereka. Yang memang itu untuk jangka panjang, bukan untuk ditukar menjadi cash. Nah, jadi kalau ini lebih untung ya, investasi pada entitas asosiasi di nomor 7 ini. Ini ada pusat perbelanjaan. Jadi uang cash mereka bisa berasal dari ini, nomor 7 ini, pusat perbelanjaan. Tapi kalau properti nggak bisa menghasilkan cash, cuman investasi pada entitas asosiasi ini yang bisa menghasilkan cash tambahan. Cash tambahannya mungkin sekitar 100 miliar ya, bisa tambah ke sini. Jadi kalau kita lihat mungkin aset lancarnya kurang begitu banyak, tapi kita bisa, jadi perusahaan ini GWSA ini bisa menghasilkan cash selain dari operasional utamanya mereka bisa menghasilkan cash dari investasi pusat perbelanjaan yang mereka investasikan gitu, mereka dapatkan dividen. Oke, kita bandingkan aset lancar dengan liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek mereka. Utang jangka pendek mereka ada di 90 miliar. Kita lihat utang bank cukup kecil, hanya 5,6 miliar. Apakah ada utang bank yang lainnya? Ada juga 46 miliar. Jadi total-total sekitar 51 miliar yang harus wajib dibayarkan ya. Kalau dibayarkan bunganya bisa sakit banget. Namun dengan uang cash sebesar 80 miliar harusnya bisa dibayarkan ya. Uang banknya, cuman masalahnya utang jangka pendek mereka lebih besar, jadi uang cash mereka kecil banget. Jadi resiko mereka cukup tinggi. Namun, sekali lagi ada yang tadi ini penolong. Mereka investasi ke pusat perbelanjaan. Harusnya dari investasi ini mereka bisa menghasilkan cash tambahan yang bisa menutupi utang jangka pendek mereka.
secara aset mungkin mereka resikonya tinggi, tapi karena ada bantuan dari pusat perbelanjaan yang tidak tercatat di sini, ini kan nggak tercatat di sini kan. Nah, mereka secara jangka pendek, utang jangka pendek mereka bisa ditutupi lah. Gitu. Kan selisihnya dari 80 miliar dengan 90 miliar itu selisihnya cuma 10 miliar ya. Nah, ini cuma 10 miliar, jadi harusnya, jadi resikonya yang tadinya tinggi dibandingkan aset lancar tadi, jadinya rendah. Karena dibantu dengan investasi mereka di pusat perbelanjaan. Itu kan tadi labanya kita lihat 300 miliar ya, dipotong biaya, iya, labanya 300 miliar, terus mereka akan bagi dividen dan bisa menolong perusahaan ini. Gitu. Oke, utang jangka panjang mereka cukup besar ya. Nah, ini yang sulit menolong mereka akhirnya, uang muka penjualan. Terus utang bank jangka panjang sebesar 464 miliar. Jadi itu total utang jangka panjang mereka 656 miliar. Jumlah utang 746 miliar. Jadi aset lancar mereka nggak bisa menutupi jumlah utangnya mereka. Jadi ini cukup berbahaya untuk utang jangka panjang. Utang jangka pendek mungkin mereka masih aman, tapi kalau udah masuk ke utang jangka panjang, mereka resikonya cukup tinggi. Karena cukup besar ya. Utang jangka panjangnya 656, tapi ditotalin menjadi 746 miliar. Sementara uang cash mereka cuma 80 miliar. Jadi harapannya ya mungkin dari sini. 1,2 T ini kalau bisa siap dijual dalam waktu dekat itu bagus. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya siap-siap lah ya. Hati-hati gitu kan. Kita bandingkan ya. Jadi secara utang jangka pendek mereka aman. Tapi kalau jangka panjang mereka punya resiko yang cukup tinggi. Itu. Kita bandingkan modal utang mereka 746 dibanding dengan modal ekuitas atau modal dari investor ya. Lebih besar modal investor sebesar 7,7 triliun lah ya, 7 triliun. Sementara utang mereka cuma 700 miliar. Ini komposisi yang ideal ya. Ini bagus banget. Bagus banget ini. Ekuitasnya lebih besar. Dan kita kan balik lagi, kalau ini berhasil ya, ini berhasil dituntaskan segera menjadi uang cash. Yang ini, yang utang jangka panjang mereka menjadi ringan, gitu. Jadi resikonya jadi kecil. Tapi harusnya sih mereka bisa hitung-hitungan ya. Gimana caranya ini semua bisa tercover dengan 1,2 T mereka yang proyeknya sedang disiapkan. Harusnya sih bisa ya. Karena ini juga masih utang jangka panjang kan. Mungkin nggak tahu nih panjangnya seberapa banyak. Kalian bisa ngecek di nomor 18 jatuh temponya kapan. Gitu. Oke, masuk ke laporan laba rugi. Ini mereka mengalami peningkatan ya, sekitar 10% dari 38 miliar naik ke 43 miliar. Ini kita lihat penjualannya ini dari mana aja di nomor 23. Nah, ini pendapatan usaha. Jadi ini dari penjualan apartemen 11 miliar, pendapatan sewa dan hotel. Jadi mereka punya bisnis hotel 25 miliar, sewa 6 miliar. Jumlah total, jadi dari penjualan apartemen plus pendapatan tetap mereka ya. Ini aku masuk pendapatan tetap. Jadi si totalnya 43 miliar. Kita lihat ini trennya justru turun ya hotel ya. Padahal ini pendapatan tetap yang lumayan bikin mereka lumayan meningkat. Ini pendapatan tetap mereka turun, namun ada penjualan apartemen. Ini nggak tahu kenapa nih bisa turun, tapi semoga di tahun 2023 ini sewa dan hotel mereka meningkat ya. Gitu. Jadi ini hati-hati aja kalau misalnya mereka nggak jual apartemen, sebenarnya pendapatan mereka bisa drop. Ini kan tahun lalu kan nggak ada apartemen kan, sekitar segini. Tapi kalau ini turun, terus mereka ketolong ini ya. Kalau nggak ada ini, omset mereka sebenarnya turun. So, jadi dari sisi laporan laba rugi ya, ini ditolong oleh penjualan apartemen. Jadi hati-hati, pendapatan tetap mereka turun ya, nggak tahu sebabnya apa. Mereka nanti kita bisa lihat di presentasinya mereka atau
tanya jawabnya mereka ya. Ini bagus, margin laba kotor mereka cukup tinggi, masuk 43 miliar, keluar hanya 23 miliar, jadi sisa 19 miliar yang masuk. Ini oke nih. Namun laba brutonya turun ya. Dari 20 ke 19,9 turun. Ada biaya-biaya yang lain sama ya. Ini nih, bagian laba neto entitas asosiasi yang nomor 7 tadi, yang pusat perbelanjaan meningkat ya. Dari 92 miliar meningkat ke 115 miliar. So, jadi laba sebelum pajak mereka meningkat. Dari 47 ke 66. Jadi pendapatan tetap mereka itu berasal dari hotel, sewa, dan pusat perbelanjaan. Ini nomor 7 ini pusat perbelanjaan. Jadi laba periode berjalan mereka meningkat ya, 47 miliar meningkat menjadi 66 miliar. Ditolong oleh ini mereka, pusat perbelanjaan yang mulai ramai. Dan 2023, PPKM sudah dicabut, dan ini mungkin bisa lebih naik lagi di tahun 2023. Kemungkinan ya, tapi kalau mereka anomali turun, yaitu aneh juga sebenarnya. Harusnya sih lebih ramai. Oke, kinerja laba rugi laporannya dari operasional utama mereka turun, hotel dan sewa. Kita udah lihat, tapi mereka tertolong oleh jualan apartemen. Namun di bagian bisnis pusat perbelanjaan mereka ini meningkat. Ini artinya bagus. Gitu. So, ini aku bilang kinerja kuartal 3 laporan laba rugi mereka cukup oke. Dari sisi pusat perbelanjaan mereka. Bisnis kedua mereka justru yang bagus, bukan core bisnis mereka. Oke, kita masuk ke bagian arus kas. Nah, karena ini bisnis mereka ini sumbernya dari dua poin ya, yaitu bisnis core mereka dan bisnis investasi mereka yang di pusat perbelanjaan itu masuknya investasi ya. Jadi aku akan lihat di bagian operasional dan bagian investasi. Ini kita lihat bagian operasional mereka minus. Dari tahun 2021 minus. Ini pembayaran kepada pemasok untuk beban operasional lainnya. Minus ya 121 miliar, minus 270 miliar. Lalu di bagian investasi mereka dapat dividen. Tapi dividennya kecil banget. Positif hanya 29 miliar. Positif hanya 33 miliar. Jadi ini pun kalau dijumlahin ya tetap masih minus. Ya ini tahun 2021 masih minus, tahun 2022 masih minus karena minusnya lebih besar dibanding dividennya. Apakah mereka menerima utang bank? Tentu saja mereka menerima utang bank ya. Sebesar 180 miliar untuk uang cash operasional mereka. Mereka butuh operasional, makanya mereka pinjam utang bank. Itu dia. Dan ini pasti masuk ke bagian utang bank jangka panjang. Karena mereka kalau jangka pendek mereka seret uang mereka cukup sedikit lah ya, uang cash mereka. Jadi dari sisi uang cash mereka cukup seret. Akhirnya mereka meminjam utang sebesar 180 miliar. Jadi dari sisi utang mereka resikonya cukup tinggi untuk jangka panjang. Namun untuk jangka pendek mereka masih aman. Apakah ini berlanjut? Kalau jika itu berlanjut terus, ini cukup bahaya sih. Misalnya kalau ini tetap minus, dan ini positifnya tidak bisa menutup minusnya ini, operasional ini akan bahaya dan mereka akan terus berutang dan ujung-ujungnya mereka PKPU. Jadi ini harus diperhatikan nih resikonya. Arus kasnya mereka minus. Kita masuk ke kinerja tahunan mereka ya. Nih, kita udah kelihatan di sini. Arus kasnya mereka, aku gabungin operasional plus investasi. Jadi bukan operasional aja nih, kalau ini khusus karena mereka ada dua bisnis kan, sumber pendapatan lebih tepatnya. Ini mereka IPO di tahun 2011, kelihatan banget ekuitasnya bertambah lumayan banyak dari 69 miliar ke 1,2 T. Namun kinerja arus kas mereka selalu negatif. Karena kinerja arus kas mereka yang selalu negatif, akhirnya ya terlihat tercermin dari laporan keuangan mereka yang utangnya cukup besar ya. Ini utang mereka cukup besar, 746 miliar. Tapi mereka punya aset yang juga besar juga. Nih, investasi pada entitas asosiasi ya. Nilainya juga tinggi. Jadi kalau mereka jual satu mall itu sebenarnya sudah bisa menutupi utangnya mereka sebenarnya.
Tapi kan mereka jadi kehilangan sumber arus kas gitu kan masalahnya. Kalau mereka kehilangan sumber arus kas ya eh, biaya tetap lebih besar akhirnya. Ini nggak nolong nih. Kalau misalnya mereka jual mall kan, pendapatan mereka hilang, laba mereka jadi kecil. Problemnya di situ. Gitu. Tapi ini tetap kalau secara overall kinerja arus kas mereka kurang bagus lah ya. Overall ini kurang bagus. Jadi untuk jangka panjang udah pasti keputusannya aku tidak. Ini selalu negatif. Dan kinerja omset mereka kalau kita lihat trennya itu naik turun ya, bahkan cenderung menurun ya. Ini 2019 kan sebenarnya tidak kena COVID kan. Ya, kita lihat aja tren dari 2014 sampai 19 yang tidak ada kena COVID sama sekali, tapi tren mereka mengalami penurunan dari sisi omset. Laba bersih naik turun, tapi trennya juga turun. Ekuitas mereka terus bertambah, cuma pelan, karena laba bersih mereka itu seret. Jadi overall kinerja tahunan mereka itu kurang 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 enak ya, kurang kurang bagus. Kalau dibilang kurang bagus, nggak juga kurang kurang bagus lah ya. Aku pakai kata kurang bagus saja. Kinerja tahun mereka ini kurang menarik. Ah itu mungkin itu bahasa yang lebih pas, kurang menarik. Jadi ya itulah. Kita masuk ke bagian valuasi. Di harga 154 mereka menghasilkan PE ratio 13 kali, PVBR 20 kali. Wah, ini di harga segini pun mereka cukup mahal ya. By the way, aku akan ngecek lagi apakah benar-benar PVBR-nya 20 kali. Karena ekuitas mereka cukup ini ya, kecil kali ya. Coba kita ngetes ngelihat lagi GWSA. Aku mau ngecek di RTI Business. Apa aku salah catat atau bukan? Oh, ternyata salah catat ya. PVBR mereka itu sebenarnya ini benar. Soalnya agak aneh. Karena PE ratio mereka kan 13 kali, nggak mungkin PVBR itu sampai 20 kali. Aku salah catat. Ternyata PVBR mereka itu di angka 0,17 kali. Dividen yield mereka nggak pernah bagi dividen karena mereka dari awal kekurangan uang cash ya, arus kas mereka selalu minus. Ya mereka akhirnya ya nggak pernah bagi dividen. Jadi dari PE ratio yang di bawah 15 kali, PVBR 0,17 kali ini valuasinya murah. Murah karena apa? Murah ya karena memang kinerja mereka kurang menarik. Jadi mereka pantas dihargai murah. Jadi murah bukan karena kinerja mereka murah bukan berarti menarik loh. Ini murah memang karena mereka kurang menarik gitu. Arus kasnya selalu negatif setiap tahun, kinerja omset turun, laba bersih turun, ekuitas pun tambahnya pelan banget bahkan sempat turun nih, sempat naik ke 7, turun lagi. Ya overall mereka kurang menarik, akhirnya valuasi mereka murah. Kita masuk ke presentasi mereka. Apa yang akan mereka presentasikan? Ini di Public Expos tahun 2022. Bulannya nggak mereka kasih tahu ya bulan berapa ya. Ini kita nyontek dulu di bagian ini. Oh, di bulan Agustus ya. Jadi biasanya pas habis mereka Public Expos biasanya ada tanya jawab. Jadi ini dalam satu hari nih tanya jawab dan Public Expos. Jadi mereka Public Exposnya di bulan Agustus ya. Oke, ini pendirian di tahun 90. Sudah berdiri lama ya. IPO di tahun 2011. Oke. Nah, ini jajaran direksi dan komisaris ya. Kalian wajib cari tahu nama-nama mereka. Apakah ada rekam jejak yang buruk atau yang baik. Satu-satu cariin. Kalau ada salah satu yang buruk, biasanya yang lain juga ikutan. Cuman mereka nggak terdetek gitu. Oke, ini komposisi pemegang saham ya. Masyarakatnya 20. Ini cukup ideal sih. Pemegang komposisinya. Tadi kita udah lihat bareng-bareng. Project perusahaan dan entitas anak. Ini project dan entitas anak. Ada banyak ya. Superblok, apartemen, hotel, dan lain-lain. Kita lihat ke bawah, kinerja keuangan kita juga udah lihat ya. Rasio-rasio keuangan lewatin aja. Project Magnawan, Capital Square tadi kita juga udah lihat masih tahap pembangunan. Kita pengen tahu mereka selesainya kapan atau komersilnya itu kapan, kita butuh cari tahu ya.
eh, dengan konsep FB kekinian yang akan diselesaikan pada tahun 2023. Berarti akan selesai di tahun ini, sehingga merupakan pilihan alternatif ke Surabaya Barat. Jadi semoga ini bisa selesai di tahun ini dan bisa dikomersilkan di tahun ini. Jadi ada tambahan pendapatan. Semoga ya, progres Maknawan. Ini di 7 Juni 2022. Masih kasar ini. Meskipun kasus COVID telah menurun, perusahaan tetap mengikuti anjuran protokol. Maknawan yang kedepannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Ya, semoga bisa. Kan lumayan tuh nilainya 1,2 T. Kualitas pembangunan tetap dijaga, oke. Menunjuk blueprint konsultan di mana timnya telah berpengalaman sebagai marketing dan developer ternama lainnya. Selain itu, untuk penjualan unit, bekerjasama dengan Bank BCA ya. Oke. Oke, itu presentasi mereka. Ya, jadi dari presentasi mereka berharap capital square mereka ya, atau maknawannya mereka itu yang senilai 1,2 ya. Yang persediaan tadi. Nah, ini 1,2 triliun itu yaitu yang maknawan tadi ya. Atau capital square ini bisa bantu pendapatan mereka meningkat. Jadi kalau dikonversikan, kalau 1,2 T ini bisa dijual ya, dikonversikan menjadi omset itu lumayan gitu. Bisa nutupin utang-utang mereka. Jadi harapannya ya ini, harapan satu-satunya. Semoga bisa tercapai sih. Bisa terjual semua dan bisnis mereka yang pendapatan tetap berupa sewa kan, office itu kan bisa sewa juga kan, mereka juga mau bisa gitu. Bisa inilah ya, bisa direalisasikan akhirnya menambah pendapatan mereka. Oke, kita masuk ke tanya jawab. Ini tanya jawabnya mereka. Pada saat COVID, apakah ada pengurangan sebagian karyawan? Jadi mereka memperlakukan karyawan sebagai aset, tidak ada satupun karyawan dikurangi. Oh, ini oke juga nih. Tapi masalahnya bebannya sama, pemasukannya sedikit. Meskipun diatur work from home, hak-hak karyawan tidak berkurang. Secara berkala kami melakukan swab test. Wah, ini berarti perusahaan yang tidak mengorbankan karyawan. Itu ciri perusahaan yang bagus. Tapi kan kita nggak tahu ya, apakah ini hanya lip service atau benar-benar mereka jalankan. Saya lihat perjalanan PT Grimo Sejahtera Tbk sudah cukup jauh dari tahun 90 sampai saat ini, kurang lebih 32 tahun. Di sini saya melihat propertinya sudah cukup banyak. Namun untuk kedepannya apakah ada rencana untuk membangun semacam wisata selain mall? PT Greenwood memang berdirinya di tahun 90, namun sebelum kami akuisisi dari tahun 90 sampai dengan tahun 2008 itu vakum. Tidak ada kegiatan sama sekali. Kemudian setelah kami akuisisi, kami mulai aktif untuk membangun proyek. Berarti mereka aktifnya itu di tahun 2008 sampai 2009 ya. Sebagai perusahaan yang tetap harus berjalan maju, tentunya bahkan ada keinginan untuk mengembangkan selain di Jakarta. Tapi kembali lagi secara bisnis, kami harus melakukan studi kelayakan untuk melihat apakah kemungkinan dan potensinya bagaimana. Saat ini kami masih fokus menyelesaikan proyek yang ada di Surabaya terlebih dahulu. Oke, good. Yang 1,2 T itu harus goal ya mereka ya, harus terjual semuanya atau terbooking semuanya. Apakah ada rencana untuk proyek Maknawan ini ke provinsi lain setelah selesai yang di Surabaya? Apa strategi perusahaan sehingga kinerja keuangan bisa tetap baik apalagi di masa pandemi ini tidak ada pengurangan karyawan? Setelah Maknawan selesai, kami akan lanjut untuk akuisisi tanah baru dan mencari kesempatan di tempat baru. Saat ini orientasi kami memang masih pada high-rise building. Kalau untuk landed house, kami belum berpikir ke arah sana. Karena kalau landed house membutuhkan tanah yang besar, sedangkan high-rise building tanahnya tidak perlu yang besar. Oke, ini alasan yang cukup masuk akal. Karena kita perlakukan seluruh karyawan sebagai aset sehingga hubungan dengan karyawan juga baik, kontribusi karyawan yang baik itu yang kemudian meningkatkan efisiensi kami. Wah, ini strategi yang cukup oke ya. Contohnya kalau satu orang bisa mengerjakan pekerjaan 2-3 orang, kami lebih senang mempunyai karyawan yang jumlahnya sedikit.
tapi bisa melakukan berbagai macam pekerjaan. Wah, ini efisiensi yang cukup oke. Nggak tahu dari sisi karyawan bagaimana. Karyawan sedikit, tapi kami bisa kasih kompensasi benefit yang banyak. Pasti karyawan tersebut juga senang. Kemudian kalau project, kami fokus pada project-project yang memberikan margin yang besar. Contohnya high rise building dan waktu pembangunan juga nggak lama. Rata-rata 1 sampai 2 tahun sudah selesai. Oke, pertanyaan berikutnya, hasil rapat bagaimana? Ini pertanyaan kurang oke ya, minta dividen. Kalau yang nggak ngerti, mungkin ini karena orang media ya. Kita lihat nih orang media, kan mereka bukan orang keuangan, jadi nggak ngecek laporan keuangan. Jadi mereka tanya dividen. Ini pasti udah, kalau kita lihat secara keseluruhan ini mereka nggak mungkin bagi dividen, karena uang cash mereka itu seret. Mungkin next, CAPEX digunakan untuk apa dan untuk 2022 rencananya digunakan untuk apa? Rencana pembangunan di Surabaya Waknam One itu tanahnya berapa hektar, pendanaan dari mana? CSR pun sebenarnya nggak penting. Oke, nomor 1 kita lewatin ya. Tidak ada dividen, pastinya uang mereka seret. Tidak tersangkut perkara dengan perseroan anak perusahaan dan yang lain-lainnya. Jadi perusahaan, direktur dan lain-lain nggak ada tersangkut dengan kasus hukum, berarti aman. Tapi nggak tahu kalau misalnya ada, tetap cek di Google sih. Kalau benar-benar nggak ada ya berarti aman. Kemudian untuk pembagian juga tidak ada ya, karena mereka masih butuh uang cash mereka seret. CAPEX pembangunan Maknawan, tetap mereka fokus di Maknawan. Mendukung pembangunan proyek Maknawan. Semuanya sekarang mereka fokus di Maknawan. Itu harapan mereka satu-satunya untuk mereka menambah uang cash. Harapan ke depan perusahaan. Yang pertama, kami mengharapkan bisnis properti dapat bangkit lagi karena saat ini baru bangkit kembali lagi itu mall dan hotel. Tapi untuk penjual apartemen, office belum mulai. Ini benar. Yang mall dan hotel tuh bangkit, tapi untuk penjual apartemen dan office belum. Yang kedua, harga-harga tidak naik. Karena kalau harga-harga naik, otomatis harga jual juga naik. Ini merupakan kendala bagi mereka ya saat nanti jualan. Oke, itu aja tanya jawabnya. Jadi dari pertanyaan jawab kita dapat kesimpulan mereka manajemennya oke karena mereka nggak memecat karyawan. Dan mungkin karena alasannya jumlah karyawan mereka sedikit. Gitu. Lalu mereka sedang fokus ke Maknawan yang dari tanya jawabnya mereka lebih sering menyebut Maknawan. Semoga Maknawan ini bisa menolong keuangan perusahaan yang mereka kendalanya di uang cash ya. Dan juga semoga Maknawan itu bisa memberikan arus kas yang positif ya. Jadi harus ada bisnis yang apa ya namanya ya, pendapatan tetap ya. Pendapatan tetap itu bisa menghasilkan arus kas yang positif. Bagusnya begitu. Kalau misalnya mereka satu kali jualan setelah dapat uang kas positif di satu tahunnya ini, misalnya tahun 2023 positif sebesar 1T. Namun kalau karena mereka nggak ada pendapatan tetap, ya mereka akan minus-minus lagi di tahun-tahun berikutnya. Jadi mereka harus memikirkan bagaimana caranya agar arus kas mereka positif setiap tahunnya. Atau kalau mereka pakai strategi one shot, misalnya one shot dalam arti satu project nilainya arus kasnya positifnya 1T, terus minus di beberapa tahun kemudian, misalnya total mungkin hanya 600T lah ya, bukan 600T, 600 miliar, masih positif 400 kan. Terus di 5 tahun berikutnya ada positif lagi 1T, itu nggak masalah, selama masih positif dalam penjumlahan 5 tahun ya. Ini misalnya positif 1T, 3 tahun berikutnya minus total 600M, masih sisa 400. Terus di tahun berikutnya ada positif 1T lagi, itu nggak masalah. Misalnya kan ini 1T kan, ini 1T. Ini misalnya minus ya, minus 200M. Ini juga minus 200M, minus 200M. Namun di sini positif lagi 1T. Nah, ini nggak masalah. Ini masih positif karena masih plus 400. Tapi kalau kayak begini kan enggak.
Ini kebanyakan minusnya. Jadi akhirnya utang jangka panjang mereka cukup besar. Ini resiko mereka di utang jangka panjang. Dan kalau mereka nggak diberesin ya arus kasnya mereka ya, ini ujungnya ke PKPU udah pasti. Kalau mereka nggak beresin. Jadi cara satu-satunya ada one shot dalam jumlah banyak, sisanya negatif nggak masalah, tapi harus ada positif satu lagi. Nah, banyak strategi sih yang harus mereka bisa mereka lakukan banyak strategi. Tapi mereka harus beresin ini dulu, biar nggak kena PKPU di masa depannya nanti. Oke, ini sejarah harga saham mereka ya. Mereka nggak bergerak begitu banyak, justru turun dari mereka IPO ya. Sekarang di harga 154, dan justru harga terendahnya itu di 85, di harga sekarang artinya cukup tinggi, jadi teman-teman hati-hati aja. Nah, ini mereka masuk ke masa sideways, jadi semua tergantung laporan keuangan ya. Ini aku hapus saja. Laporan keuangan kuartal 1 sih. Kuartal satunya berapa? Apakah naik atau turun? Kalau turun, kemungkinan mereka bisa turun lagi. Karena kalau kita lihat kinerja 5 tahunan ya ini, naik turun. Bisa turun lagi nggak? Bisa gitu kan. Tergantung laporan keuangannya. Nah, ini berita-berita mengenai GWSA ya. Kalian bisa ngecek di kontan.co.id dengan ketik kode sahamnya GWSA. Ini pun beritanya udah lama banget, 1 tahun 5 bulan. Jadi mereka fokus di ya, apa tadi ya, Maknawan ini ya. So, kita masuk kesimpulan. Uh, prospek, bagaimana prospek? Prospek, harapannya ada di mana Maknawan? Di Maknawan. Kalau sold out, ini bagus. Kalau tidak ya, kalau tidak ini bahaya. Jadi ini tergantung tim marketing dan sales mereka. Bisa jualannya bisa bagus atau enggak ya. Semoga ya. Jadi harapan mereka itu satu-satunya ada di Maknawan. Secara keuangan jangka pendek ya, sehat. Namun jangka panjangnya cukup beresiko ya, karena memiliki utang jangka panjang yang cukup besar, sementara uang cashnya sedikit. Ini bahayanya risiko ya. Jadi, namun balik lagi ya, tambahan harapan penolongnya sekali lagi harapan penolongnya ada di Maknawan. Project Maknawan ini ya. Kalau ini bisa sold out, semua resikonya dihilang. Karena Maknawan itu nilainya tadi 1,2 T ya. Bisa menutupi semua utang mereka. Kalau ininya sold out ya Maknawan ya. Oke, valuasi mereka murah. Di PVBR hanya 0,17 kali. Valuasi murah. Namun mereka punya kelemahan arus kas. Ya, arus kas mereka selalu minus secara keseluruhan ya, dari tahun 2010 ya. Harapannya di Maknawan tadi, baik lagi harapan di Maknawan. Oke, ini yang menjadi minusnya ya. So, kita masuk ke kesimpulan aja ya. Harga juga udah, kalau historical harga ya, kalau ngomong historical harga, bukan berdasarkan valuasi.
Ya mereka bisa turun lagi. Ada bisa turun lagi. Harga bisa turun lagi. Jika omset dan laba bersih kuartal 1 2023 turun. Ini hati-hati aja. Like investasi? Untuk jangka panjang tidak. Jadi seperti yang kusebutkan di awal, tidak ya. Karena mereka harus buktikan dulu kinerja arus kas mereka positif minimal 5 tahun ya, atau dengan sesuai strategi yang tadi aku bilang. 1 tahun plus 1T, sisanya minusnya cuma maksimal 600M atau 800M, lalu positif lagi 1T. Itu nggak masalah. Tapi mereka PR-nya beresin dulu di bagian arus kasnya mereka. Jadi kalau mau masuk jangka panjang, kalau mau invest jangka panjang, mereka beresin dulu arus kasnya. Nah, ini gimana caranya? Mereka harus beresin dulu. Untuk jangka pendek, aku pun juga tidak ya. Untuk jangka pendek tidak. Karena kita nggak tahu kan 2023 kuartal satunya bagaimana. Apakah mereka bisa jual apartemen atau tidak. Karena yang tadi pendapatan ini mereka ketolong karena jual apartemen. Kita tadi nomor berapa ya? Di bagian, sorry kelewatan. Ini nomor 23 ya. Nomor 23. Nah ini dia. Ini kalau nggak ada penjualan apartemen, ini sebenarnya omset mereka turun. Dari sewa turun, dari hotel turun. Jadi ini resikonya cukup tinggi. Jadi untuk jangka pendek tidak. Kalau mau masuk, pastikan kuartal 1 2023 omset dan laba naik. Itu dulu deh. Kalau naik baru kalian masuk, tapi kalau turun itu bahaya, bisa turun lagi harganya. So itu aja analisaku ya untuk saham GWSA ini. Jadi untuk jangka panjang kalian lebih baik jangan. Jadi pastikan mereka beresin dulu arus kasnya biar positif. Lalu untuk jangka pendek, pastikan dulu kuartal 1 2023-nya itu laba bersihnya naik, terutama di bagian bukan laba bersih ya, omset ya. Di bagian sewa harus naik dan hotel juga harus naik. Kalau itu dua-dua ini naik, itu artinya tandanya positif gitu. Oke, sekian untuk GWSA. Jika ada informasi yang kurang, kalian bisa tambahkan atau kalian mau koreksi informasi yang salah, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau mau request saham lainnya, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video analisa lainnya. Bye-bye.